Halo Gadgeters, ini S20 Ultra daily driver gue. Tapi ini soon to be masa lalu. Nih, daily driver terbaru gue. Xiaomi Mi 10 Pro. Ini adalah handphone paling keren saat ini. Dari mana ceritanya? Di video ngocehin brand pada akhir Januari lalu, gue pernah bilang kalau formula yang pas untuk Mi 10 varian flagship itu cukup dengan ngopi bahasa desain yang ada di Mi Note 10 series dan masukin spek flagship. Dan beneran kejadian nih, ditambah dengan kombinasi body frosted white pearl dan frame berwarna emas. Menurut kami ini adalah smartphone Xiaomi termewah. Bahkan kalau harus head to head dengan S20 Ultra sekalipun, tongkrongan Mi 10 Pro jauh lebih ganteng. Tapi perlu dicatat, Mi 10 Pro nggak punya lensa periskop, yang dimana ini adalah salah satu penyebab tampilan setup kamera S20 Ultra jadi kurang menarik. Oh ya, Mi 10 Pro udah mendukung jaringan 5G, sedangkan S20 series versi Indonesia seperti yang kita ketahui belum mendukung 5G. Terus buat urusan slot, gua rasa S20 Ultra punya keunggulan di sini karena ada slot SD card. Sebaliknya, untuk urusan internal storage UFS 3.0, Mi 10 Pro lebih gede 2 kali lipat, 256 GB. Kalau RAM-nya sama-sama gede dan lega 12 GB. Mumpung lagi bicarain spek, sekalian prosesornya. Sekarang di tangan kami ada 3 smartphone yang make Snapdragon 865. Find X2 Pro, S20 Ultra 5G versi Korea, dan Mi 10 Pro. Kesimpulannya sih setelah nyobain semua prosesor Android, nggak bisa didinai bahwa Snapdragon 865 masih yang terbaik dengan jarak yang lumayan. Khususnya kalau dibandingkan dengan Exynos 990 di S20 Ultra. Terlepas dari skor Antutu dan Geekbench 5 yang emang bisa memberikan gambaran, tapi kami prefer buat ngetes dalam senario sesungguhnya. Jadi kami tes buat import video di Adobe Rush dan juga main game. Nah, ini cukup mengejutkan. Hasil import video di luar ekspektasi kami. Karena S20 Ultra dengan Exynos 990 lebih unggul dari Mi 10 dengan Snapdragon 865. Tapi apa berarti Exynos 990 lebih unggul dari Snapdragon 865? Jawaban yang paling mendekati sempurna adalah ketika kita nanti membandingkan secara apple to apple. S20 Ultra Exynos versus S20 Ultra Snapdragon. Video komparasinya lagi dalam proses nih, sabar ya. Dipakai main COD Mobile, settingan maksimal untuk keduanya belum kebuka. S20 Ultra maksimal settingan grafis dan frame rate very high, sedangkan Mi 10 Pro hanya very high ke high. Walaupun begitu, dua-duanya gue yakin ini running 60 fps. Berasa kok. Urusan update prosesor aja ini sih dari COD Mobile-nya. Yang perlu digarisbawahi, responsivitas layar Mi 10 Pro sangat baik. 11-12 dengan iPhone 11 series. Tapi S20 Ultra tetap lebih baik dari keduanya. Ngomongin layar, perbedaan spek keduanya cukup obvious. Mi 10 Pro beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 90 Hz, sedangkan S20 Ultra beresolusi QHD Plus dengan refresh rate 120 Hz. Overall sih S20 Ultra lebih unggul. Karena apapun ceritanya, refresh rate 120 Hz itu lompatannya lebih berasa ketimbang 90 Hz. Walaupun emang hanya bisa jalan di resolusi 1080p sih. Di sisi lain, kapan nih Xiaomi mau naik kelas ke QHD+. Untuk urusan menikmati konten, keduanya sama-sama fantastis. Bezelnya sama-sama tipis di semua area. Stereo speakernya sangat-sangat superior. Walaupun gue lebih condong ke Mi 10 Pro karena lebih bulat malah suaranya. Terus buat yang nggak suka display terlalu ngelengkung, S20 Ultra sebenarnya bisa menjadi pilihan yang lebih pas. Ngomongin soal display, sensor fingerprint gak bisa dilupain. Punya Mi 10 Pro jauh lebih cepat responnya. Bentar, sebelum bahas lebih jauh, gue mau info 3 hal nih. Yang pertama, vibration motor kedua handphone ini berada di level atas. Kedua, ternyata Mi 10 Pro nggak punya rating IP68. Satu pilihan yang cukup mengecewakan untuk sebuah flagship yang harganya di atas 10 juta. Kalau Samsung mah udah ada IP rating dari S5 series zaman dulu, jadi nggak usah dipertanyakan.
Ketiga, keduanya nggak punya headphone jack. Menurut kami, Xiaomi coba mengkompromikan ketiadaan IP rating dan display QHD+ dengan memberikan charger 65 watt dan kemampuan wireless charging 30 watt. Wireless charging ini in general hampir nggak pernah kami pakai di handphone manapun. Lalu ngecas baterai sebesar 4500 mAh milik Mi 10 Pro dari 0 sampai 100% dibutuhkan waktu sekitar 44 menit. Sedangkan S20 Ultra dengan baterai charger 25 watt membutuhkan waktu 1 jam buat ngisi baterai 5000 mAh. Sebenarnya mengingat selisih kapasitas baterai, perbedaan waktu 15 menit bisa aja diabaikan. Tapi namanya lebih cepat yang nggak bisa dipungkiri. Sekarang tinggal kita lihat aja nih dari segi durabilitas baterainya. S20 Ultra dengan settingan layar 1080p 120Hz itu susah banget untuk dapat SOT 5 jam. Sedangkan Mi 10 Pro dengan settingan 1080p 90Hz bisa dapat SOT 6,5 jam sampai 7 jam tuh gampang banget. So, kalau begini ceritanya gimana? IP68 and display QHD atau kemampuan charging yang superior? Coba drop komen di bawah. Oke, kita taruh dulu nih, kita break dulu bentar. Nah, kita baru aja dikirimin ada 3 barang dari sebuah perusahaan yang namanya Delcel. Ada 3 nih. Yang pertama adapter, namanya itu Choice Charger. Terus ada 2 power bank juga. Power banknya yang satu namanya Card dan satu lagi namanya Foil. Jadi total kita dikirimin 3 barang. Yang pertama nih, Foil Power Bank. Ini udah mendukung Quick Charge 3 ampere. Untuk inputnya sendiri ada 2, masing-masing 2 ampere, micro USB dan Type-C. Nah, outputnya udah mendukung dual output, QC Charge 3.0 dan power delivery. Nggak sampai di situ aja, Type Foil ini ada digital displaynya juga loh. Buat nampilin sisa baterai dan jenis outputnya saat kita lagi ngecas. Harganya 158.000. Kedua, yang lebih simple, Card Power Bank. Udah mendukung fast charging 2 ampere. Untuk inputnya ada 2, micro USB dan Type-C, masing-masing 2 ampere. Sedangkan outputnya udah mendukung dual output juga dengan maksimal output 2,4 ampere. Yang ini harganya 89.000. By the way, kedua power bank ini garansinya 2 tahun loh. Terakhir ada adaptor Choice. Outputnya total ada 3, 2 fast charging 2 ampere dan 1 quick charging 3.0. Harganya 79.000. Overall nih secara spek dan desain tuh gue suka banget ya. Jadi kalau kalian tertarik buat beli produk-produk dari Delcel ini, linknya bakalan kami taruh di deskripsi. Langsung aja. Sebelum kalian komentar, kami mau info dulu kalau S20 Ultra yang kami gunakan sudah menggunakan versi software terbaru yang diklaim sudah membawa fix untuk isu-isu pada kameranya. Kalau kalian mau tahu spek detail kamera kedua handphone ini, monggo googling aja. Yang bisa gue highlight secara spek adalah kamera utamanya sama-sama 108 megapiksel, bisa merekam footage 8K dan punya OIS. Perbedaan utamanya ada pada output foto di mode auto. Mi 10 Pro 25 megapiksel, sedangkan S20 Ultra 12 megapiksel. Kemampuan kamera telefoto keduanya mirip, sama-sama bisa ngejepret foto 10 kali hybrid zoom. Tapi untuk Mi 10 Pro maksimalnya di 50 kali digital zoom. Sedangkan S20 Ultra bisa sampai 100 kali digital zoom. Keduanya sama-sama punya OIS juga. Bedanya S20 Ultra make lensa periskop. Balik ke depan, Mi 10 Pro punya kamera selfie 20 megapiksel dengan output mode auto tetap 20 megapiksel. Kalau S20 Ultra resolusinya 2 kali lebih gede, tapi output mode autonya 10 megapiksel. Nyobain perekaman kamera belakang S20 Ultra dan Mi 10 Pro, keduanya di resolusi 8K. Cuman bedanya kalau S20 Ultra 24 fps, sedangkan Mi 10 Pro 30 fps. Dua hal yang bisa kita langsung notice, S20 Ultra tuh nge-crop sensor kamera utamanya lebih jauh ketimbang Mi 10 Pro, jadi FOV-nya lebih kecil. Kedua, dynamic range di Mi 10 Pro lebih baik. Sedangkan untuk stabilisasi, S20 Ultra menang. Terus kita juga notice di Mi 10 Pro tuh 8K videonya choppy banget ya, patah-patah. Sekedar info, resolusi 8K di Mi 10 Pro itu ada embel-embel AI-nya. Tebakan kami ini adalah footage yang di upscale.
Di S20 Ultra, kami juga belum bisa mengkonfirmasi 100% apakah ini proper 8K atau ada trik juga yang dilakukan oleh Samsung. Perlu diperhatikan juga nih, untuk merekam durasi video 8K yang sama, Mi 10 Pro memakan storage 300 MB lebih besar. Lanjut, sekarang nyobain perekaman kamera belakang 4K 60 fps dari kedua handphone. Di settingan ini kualitas footage-nya sama-sama bagus. Problem terbesarnya adalah footage Mi 10 Pro lagi-lagi nggak stabil. Kalau 4K 30 fps di flagship mah bagus-bagus saja. Standar lah ya, nggak ada yang spesial. Nah, untuk perekaman kamera depan, kalau Samsung Galaxy S20 Ultra itu bisa mencapai 4K 60 fps. Sedangkan untuk Mi 10 Pro itu hanya di 1080p 30 fps. Jadi S20 Ultra jauh lebih superior untuk urusan perekaman kamera depan. Hands down, untuk video dari kamera depan S20 Ultra juaranya. Gambar lebih tajam, footage lebih stabil, warnanya sedikit lebih natural, dan yang kece natural bokeh dari sensor 40 megapikselnya itu loh. Untuk urusan foto kita bahas hal-hal yang esensial aja, karena kedua handphone ini jelas-jelas masuk ke jajaran handphone dengan kualitas fotografi yang baik. Ngomongin versatility, sebenarnya sampai dengan 5 kali zoom kualitas fotonya sama-sama bagus. Cuma emang S20 Ultra lebih saturated warnanya, terutama langit di atas. Tapi begitu masuk 10 kali dan 50 kali zoom, S20 Ultra kelihatan lebih clear dan lebih tajam image-nya. Mi 10 Pro udah mulai pixelated tuh. Jangan lupa S20 Ultra bisa di-push ke 100 kali zoom juga. Surprisingly, untuk foto selfie gue merasa Mi 10 Pro lebih tajam. Walaupun memang sedikit lebih noisy, tapi kalau warna S20 Ultra lebih akurat. Masuk ke low light, gue rasa di mode auto Mi overall lebih baik, nggak kena smoothing dan lebih tajam, walaupun tone warna nggak terlalu pas. Tapi begitu kita pakai night mode di S20 Ultra, Mi 10 Pro langsung lewat, karena nggak ada night mode di mode selfie. Apalagi kalau udah masuk extreme low light, goodbye. Sekarang kita masuk ke kamera belakang. Di kondisi seperti ini benar-benar tergantung preferensi kita. Kalau mau skin tone dan warna yang natural, go with Samsung S20 Ultra. Tapi kalau mau nyari sharpness dan kontras yang natural, nggak terlalu overprocess, go with Xiaomi Mi 10 Pro. Dalam kondisi backlight seperti ini, Mi 10 Pro lebih fokus untuk mengekspos wajah sehingga bagian luar kelihatan overexpose. Sementara S20 Ultra ngebalancein antara luar dan dalam, jadinya muka gue kelihatan gelap dan sedikit overkontras. Masuk kondisi medium lighting, Mi 10 Pro fotonya tajam dan tidak noisy. Skin tone pun masih aman. S20 Ultra justru kebalikannya. Kalau S20 Ultra dipaksa pakai night mode dalam kondisi ini, hasil justru makin kacau. Lihat aja, Mi 10 Pro mah konsisten. Terakhir, di kondisi proper low light yang cukup challenging, S20 Ultra jauh lebih reliable, baik dalam mode auto maupun night mode. Walaupun begitu, di night mode masih belum sempurna juga processingnya. Berikut ini ada beberapa sampel fotos yang udah kami berdua ambil. Oke, itu adalah Xiaomi Mi 10 Pro dan perbandingannya dengan S20 Ultra. Gimana nih? Lo setuju nggak sama gue bahwa ini handphone ini tuh yang terbaik sekarang? Loh, enggak. Kalau buat gue disuruh pilih antara kedua handphone ini, gue milihnya S20 Ultra, man. Speknya tuh overall lebih flagship. Lo lihat dong, layarnya QHD, ya kan? Terus refresh rate-nya lebih tinggi, punya IP rating. Terus buat urusan kamera,
videonya di semua resolusi stabil bahkan sampai 8K men. Jangan lupa kemampuan zoomnya untuk fotografi juga lebih superior. Dan buat performanya di real life ya bagus-bagus aja buat gue. Ya by the way, ini just info, kita belinya di mana lagi kalau bukan di Apple Tree. Harganya itu kurang lebih 14,5 juta. Ya sedangkan kalian tahu S20 Ultra di Indonesia harganya 18,5 juta men ya. Ya dengan harga selisih 4 juta, gue rasa fair-fair aja S20 Ultra jadi pilihan gue. FYI, harga 14,5 juta itu udah include pajak. So, kalian nggak perlu khawatir emailnya kena blokir. Nah, itu kan kalau kalian mau dapetin Mi 10 Pro-nya sekarang. Tapi gosipnya, Mi 10 Pro bakalan, nggak tahu sih yang Pro atau yang bukan. Yang pasti Mi 10 series bakalan masuk resmi ke Indonesia. Gosipnya. Resmi nggak resmi, pokoknya intinya menurut gue ini handphone seksi banget. Seksi untuk harganya. Alasan yang pertama adalah Snapdragon 865. Walaupun tadi pas kita ngetes pas rendering video di Power Director lebih cepet Exynos ya, itu surprising banget ya. Anyway, buat sehari-hari, buat main game, gue tuh ngerasain memang lebih stabil. Mau itu panas, mau gimana, mau ruangannya tuh anget, nggak dingin, nggak AC, gue masih lebih merasa stabil main game di sini. Terus yang kedua, fotografinya. Fotografinya itu ya, menurut gue tuh detailnya dapet banget, dan yang lebih penting, lebih konsisten daripada S20 Ultra. Jadi kalau gue jepret tuh gue tahu hasilnya tuh bakal seperti apa, nggak tiba-tiba kok begini gitu. Dan yang terakhir, perbateran, ya kan? Udah gue dapat SO2-nya lebih bagus di sini. Dan yang kedua, kalau habis pun 65 watt cuy, chargernya. Oh ya men, mungkin ada satu tambahan yang harus gue akui, Mi 10 Pro lebih unggul. Itu kan di bodi belakangnya lihat tulisan apa? Oh iya, 5G. Ya ini kan sebenarnya 5G. Katanya sih S20 Ultra di Indonesia pun sebenarnya sudah 5G. Katanya. Jadi itu cuman it's a matter of firmware update aja, nanti misalnya di sini udah ready baru mereka aktifin, katanya sih begitu. Ya intinya hampir semua hal yang gue cari dalam sebuah smartphone itu ada di sini, harganya lebih murah pula. Belum lagi potensinya ketika lagi-lagi gue bilang ketika nanti insya Allah kalau beneran nih kalau beneran masuk resmi akhirnya flagship Xiaomi ke Indonesia bakalan top. As always, kalau kalian suka dengan video ini, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalian tolong drop komen di bawah, kalian tim Kartolo atau tim Kumar dalam video ini, S20 Ultra atau Mi 10 Pro. Dan tunggu racun-racun kami berikutnya. bye guys. Bye.